Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Valentinus Satriyudanto dengan NPM 2010301071 dari kelas Kepewaraan 04. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hasil analisis pelanggaran P3SPS yang dilakukan oleh salah satu program televisi di Indonesia. Adapun judul program acara televisi yang saya ambil yakni acara Rumpi No Secret yang disiarkan oleh stasiun televisi Trans TV pada tanggal 17 Maret 2022. Sebelumnya, marilah kita melihat sedikit cuplikan video dari program tersebut. Postingannya Devano nih, postingannya ini, terus tulisannya thank you hati, terus tangannya begini ya. Karena ini sebenarnya nggak jelas sih ya. Ini putus atau apa sih gitu. Kayaknya ini fans-fansnya mereka yang lebih tahu deh. Padahal kalau kita baca gini doang emang nggak jelas sih tangannya begini apa gitu. Dada sampai ketemu lagi atau gimana gitu kan ya kan. Nah cuman ya di instastorynya Devano itu lagi nih dia lagi pergi-pergi sama banyak teman perempuan ya, yang lain-lain tapi nggak ada nauranya. Tapi ada satu yang menjadi incaran netizen kayaknya tuh, namanya siapa gitu ya. Jadi Devano ini menuai tuduhan bahwa dia putus sama Naura karena dia selingkuh gitu kan ya. Jalan-jalan yang diajak bukannya pacarnya malah pacar orang gitu, karena katanya gitu deh. Dari hasil analisis cuplikan tersebut menjelaskan bahwa program siaran Rumpi No Secret menampilkan trending topik mengenai permasalahan asrama di Wanur, anak dari Iis Dahlia dengan kekasihnya. Hal tersebut merupakan suatu permasalahan terhadap Undang-Undang Penyiaran atau P3P SPS karena permasalahan tersebut menyangkut sebuah privasi dari Devano sendiri dan bukan merupakan hal yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas, sehingga tayangan tersebut melanggar beberapa pasal sebagai berikut. Yang pertama yaitu bahwa berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang pedoman perilaku penyiaran pasal 1 ayat 24 bahwa hak privasi adalah hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek suatu program siaran yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik. Sehingga dari cuplikan tersebut bahwa benar hak privasi sama halnya tidak berkaitan dengan kepentingan publik, sehingga program tersebut sama halnya tidak ada gunanya. Yang kedua yaitu bahwa berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang pedoman perilaku penyiaran pasal 13, lembaga penyiaran wajib menghormati hak privasi seorang dalam memproduksi atau menyiarkan suatu program siaran, baik siaran langsung maupun siaran tidak langsung. Dari cuplikan video tersebut secara tidak langsung sudah tidak menghormati hak privasi dari Devano sendiri. Kemudian yang ketiga, bahwa berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang standar program siaran pasal 1 ayat 28 bahwa kehidupan pribadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan, perceraian, konflik keluarga, konflik pribadi, perselingkuhan, hubungan asmara, keyakinan beragama, dan rahasia pribadi. Dari cuplikan video tersebut benar-benar sudah tidak layak untuk ditampilkan karena sudah menyangkut hubungan asrama atau rahasia pribadi dari Devano yang tidak patut untuk disiarkan. Yang keempat yaitu bahwa berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang standar program siaran pasal 13 ayat 1, program siaran wajib menghormati hak privasi dalam kehidupan pribadi objek isi siaran. Kemudian pasal 13 ayat 2, program siaran tentang permasalahan kehidupan pribadi tidak boleh menjadi materi yang ditampilkan atau disajikan dalam seluruh isi mata acara kecuali demi kepentingan publik. Dari cuplikan video tersebut jelas-jelas sudah tidak menghormati hak privasi, kemudian membeberkan secara blak-blakan ke ranah publik. Kemudian yang kelima yaitu berdasarkan peraturan Komisi Penyiaran Indonesia tentang standar program siaran pasal 14 huruf A, tidak berniat merusak reputasi objek yang disiarkan. Kemudian pasal 14 huruf C tidak mendorong berbagai pihak yang terlibat dalam konflik mengungkapkan secara terperinci aib atau kerahasiaan masing-masing pihak yang berkonflik. Dari cuplikan tersebut sudah secara terperinci mengungkapkan pihak-pihak yang berkonflik dan terkesan merusak reputasi objek yang disiarkan. Selain itu, program Rumpi No Secret sudah disandang program klasifikasi R yang semestinya tunduk pada ketentuan tentang penggolongan
program siaran berdasarkan usia dan tingkat kedewasaan khalayak di setiap acara. Karena program ini diklasifikasi R, maka konten-konten menyangkut persoalan pribadi yang tidak memberikan nilai edukasi serta manfaat bagi remaja seharusnya tidak perlu ataupun tidak perlu ada maupun disiarkan maupun disampaikan ke ranah publik. Remaja yang dalam usia pertumbuhan baik secara fisik maupun psikologis mestinya disuguhkan konten-konten yang penuh nilai dan edukasi, bukan konten-konten yang seperti ini. Kesimpulannya, melalui tayangan tadi, program Rumpi No Secret merupakan program yang secara garis besar menampilkan atau menyiarkan acara yang membahas mengenai kehidupan pribadi seseorang, sehingga perlu adanya tindak tegas dari KPI untuk menegakkan undang-undang terhadap dunia penyiaran di Indonesia. Demikian analisis pelanggaran terhadap P3SPS yang dilakukan salah satu program di Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Dadah.